Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung ayam penyet di Blitar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Blitar, pagi itu masih berkabut tipis. Jalan raya dekat terminal lama mulai ramai oleh suara klakson angkot dan motor yang melintas. Di antara deretan warung makan yang berdiri di pinggir jalan, ada satu warung sederhana berdinding kayu dan beratapkan, seng tua yang mulai berkarat. Di depannya tergantung spanduk pudar bertuliskan, "Warung ayam penyet Bu Arum, pedasnya nendang." Bu Arum, seorang wanita berusia 45 tahun, tampak sibuk menyapu halaman warung, yang mengenakan daster batik lusuh dan celemek yang sudah penuh noda minyak. Wajahnya letih, tapi matanya menyimpan semangat yang belum padam. Meski warungnya sering sepi, Bu Arum tetap datang lebih pagi dari warung-warung lain, berharap ada keajaiban yang bisa mendatangkan pembeli. "Mas, tolong nyalain kompor sekalian angkat ayam dari kulkas," katanya pada suaminya, Pak Hisam, lelaki paruh baya yang wajahnya mulai keriput dan rambutnya menipis. Ia dulunya sopir truk antar kota, tapi setelah kecelakaan kecil 2 tahun lalu, ia berhenti bekerja dan membantu istrinya di warung. Pak Hisam mengangguk pelan. Ia terlihat tidak bersemangat, seperti hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan. Di Diwansi, dalam dapur, ia mengambil ayam yang sudah dimarinasi semalaman, lalu menyalakan kompor tua yang apinya sering mendadak mati. Asap dari bumbu yang digoreng mulai memenuhi ruangan kecil itu. Namun 1 jam berlalu, tak satu pun pembeli datang. Sementara di seberang jalan, warung ayam penyet Bu Muna tampak ramai seperti biasa. Pembeli datang silih berganti, ojek online, antre, bahkan mobil-mobil plat luar kota sering terlihat parkir di sana. Bu Muna, wanita seumuran Bu Arum, berdandan rapi dengan lipstik merah menyala. Ia menyapa pelanggan dengan senyum lebar dan suara riang. "Kamu lihat, Mas? Lihat tuh, Bu. Munah, padahal bumbunya nggak seberapa enak, tapi selalu rame. Kenapa ya?" Gumam Bu Arum sambil memandangi warung itu dari celah jendela. Pak Hisam hanya diam. Ia tahu istrinya mulai kesal. Sudah setahun terakhir warung mereka terus merugi. Pernah beberapa kali mereka hanya makan sisa dagangan yang tak laku. Utang di warung sembako juga makin banyak. Kompor rusak, kulkas sering mati, dan pelanggan makin jarang datang. "Apa, karena dia pakai penglaris ya, Mas?" tanya Bu Arum pelan. Nadanya ragu, tapi terdengar ada api kecil yang mulai menyala. Pak Hisam menoleh lalu berkata pelan, "Zaman sekarang semua orang bisa cari jalan cepat. Kita aja yang masih kaku. Kita terlalu percaya keringat sendiri, tapi dunia nggak sesederhana itu, Rum." Perkataan itu menggantung di udara. Bu Arum tidak langsung menjawab. Dalam hatinya, rasa iri itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dulu ia percaya kerja keras akan membuahkan hasil, tapi kini ia merasa seperti dipermainkan nasib. Tiap hari bangun pagi, masak, melayani pelanggan dengan sopan, tapi tetap saja sepi hari mulai siang. Matahari tepat di atas kepala. Peluh membasahi dahi Bu Arum, tapi hanya satu pembeli yang datang. Itu pun hanya bungkus 1 porsi untuk dibawa pulang. Sambil menutup warung lebih awal sore itu, Bu Arum duduk di bangku kayu dan menatap langit. "Kalau begini terus kita bisa hancur, Mas. Aku nggak tahu harus apa lagi. Rasanya semua usaha sia-sia." Pak Hisam, yang sejak tadi duduk sambil merokok, menatap istrinya dalam-dalam. "Kalau ada jalan, meski jalannya gelap, kamu mau?" "Rum," Bu Arum menoleh. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Ia tahu maksud suaminya. "Jalan apa maksudmu?" tanyanya pelan. Pak Hisam menghembuskan asap rokok dan berkata, "Dulu, waktu masih nyupir, aku pernah dengar tentang seseorang. Dia bisa bantu usaha jadi ramai. Tapi ada syaratnya." Bu Arum menelan ludah.
Untuk pertama kalinya ia merasa pikirannya mulai membuka pintu ke dunia yang dulu ia anggap tabu. "Siapa orang itu?" bisiknya. Pak Hisam menjawab, "Namanya Mak Belik, tapi kita harus siap kalau kita masuk. Nggak ada jalan balik." Dan sejak hari itu langit di atas warung ayam penyet Bu Arum tidak pernah sama lagi. Malam turun perlahan di Blitar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu jalan berpendar kuning pucat di sela-sela kabut tipis yang menggantung di udara. Di dalam rumah kayu sederhana milik Bu Arum, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan hangat. Hanya suara kipas angin tua yang berdengung pelan, dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Bu Arum duduk di kursi kayu dekat dapur, menatap kosong ke arah lantai. Di depannya cangkir kopi sudah dingin. Pikiran Bu Arum kacau. Kata-kata suaminya siang tadi terus terngiang di kepalanya. Namanya Mak Belik, tapi kita harus siap. Kalau kita masuk, nggak ada jalan balik. Saat itu juga, pintu dapur berderit. Pak Hisam muncul dari balik tirai kusam yang memisahkan ruang tamu dan dapur. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Di tangannya ada lampu senter kecil. "Siap?" tanyanya pelan. Bu Arum mengangguk tanpa suara. Tak ada lagi ragu di wajahnya. Yang tersisa hanya tekad untuk mengubah nasib. Perjalanan menuju tempat Mak Belik tak mudah. Mereka harus melewati gang sempit yang gelap dan penuh semak liar di pinggiran kota. Kata Pak Hisam, Mak Belik tinggal di sebuah rumah tua di balik kebun bambu, jauh dari keramaian. Rumah itu konon sudah berdiri sejak zaman penjajahan. "Kita dulu pernah ngantar logistik lewat sini," kata Pak Hisam sambil menyorot jalan dengan senternya. Langkah mereka pelan tapi mantap. Setiap ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar, nyaring di tengah keheningan. Ular kecil melintas di semak, suara burung hantu sesekali terdengar di kejauhan. Akhirnya mereka sampai di depan rumah yang dimaksud. Sebuah rumah reyot berdinding kayu hitam. Sebagian sudah lapuk dimakan usia. Pintu depannya terbuka sedikit, dan dari dalam tercium aroma aneh, campuran dupa, tanah basah, dan bau daging mentah yang busuk. "Mas, yakin ini tempatnya?" bisik Bu Arum dengan suara tercekat. Pak Hisam tidak menjawab. Ia melangkah maju dan mengetuk pintu 3 kali. Ketukan ketiga belum sempat berhenti bergema. Pintu terbuka perlahan dengan suara mencicit. Seorang wanita tua muncul dari balik kegelapan. Rambutnya putih panjang tergerai, matanya sipit namun tajam. Kulitnya keriput seperti kulit pohon tua. Tubuhnya bungkuk, tapi sorot matanya menusuk seolah bisa menelanjangi isi hati siapapun yang melihatnya. "Siapa yang minta tolong?" Suaranya parau seperti debu kering yang digerus angin. Bu Arum mundur setapak, tapi Pak Hisam menahan tangannya. Kami butuh bantuan," jawabnya pelan. Mak Belik menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang jarang. Ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalam rumah suasana lebih mencekam. Di setiap sudut ruangan tergantung jimat, kain merah, dan tulang belulang kecil. Di tengah ruangan ada tungku dengan bara api yang masih menyala. Asap dupa memenuhi udara. Dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan kuno yang tak dimengerti. "Kenapa? Datang ke sini? Warung sepi, mau kaya cepat?" tanya Mak Belik sambil menatap Bu Arum lurus. Bu Arum hanya mengangguk. Mak Belik tertawa kecil. Banyak yang datang dengan alasan sama. Tapi tak semua sanggup bayar harganya. "Kalian siap?" Pak Hisam menggenggam tangan istrinya, lalu berkata, "Kami siap. Apapun syaratnya." Mak Belik menatap mereka lama, lalu berjalan tertatih ke belakang. Rumah, ia kembali membawa sebuah kendi tanah liat dan kain hitam panjang. Ia duduk bersila di lantai dan mulai menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Angin mendadak masuk dari celah-celah dinding, membuat lampu minyak berkelap-kelip. Tiba-tiba terdengar suara geraman rendah dari balik tirai di pojok ruangan. Suara itu berat, serak, dan sangat dalam. Bukan suara manusia.
Mak Belik membuka kendi itu perlahan. Asap hitam pekat keluar dari dalamnya, berputar-putar seperti ular, lalu menghilang ke atap. "Gendruwo sudah dengar permintaan kalian," kata Mak Belik. "Dia akan bantu, tapi kalian harus siapkan tumbal. Tumbal pertama, sebelum bulan purnama. Berikutnya, kalau tidak nyawa kalian yang diambil." Bu Arum dan Pak Hisam saling pandang. Wajah mereka pucat, tapi tak ada jalan mundur. Mak Belik melanjutkan, "Mulai besok, warung kalian akan berubah. Pelanggan datang sendiri, dagangan cepat. Habis, tapi jangan lupa, tiap tahun tumbalnya harus ada. Kalau berhenti, semua akan hancur, termasuk jiwa kalian." Bu Arum menggigit bibir. Air mata menetes, tapi ia mengangguk. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi lebih besar lagi rasa putus asa. Malam itu, saat mereka keluar dari rumah Mak Belik, bulan separuh menggantung di langit. Jalan pulang terasa lebih gelap dari sebelumnya. Mereka telah membuat perjanjian dengan kegelapan. Dan dari kejauhan, terdengar suara tertawa, berat, dan bukan suara manusia. Matahari pagi di Blitar bersinar malu-malu di balik awan. Burung-burung berkicau seperti biasa, anak-anak sekolah berlarian di pinggir jalan, dan suara motor lalu lalang memecah kesunyian kampung. Tapi hari itu, suasana di warung ayam penyet Bu Arum terasa berbeda. Bu Arum bangun lebih awal dari biasanya. Setelah kembali dari rumah Mak Belik malam sebelumnya, pikirannya tidak tenang. Sepanjang malam ia nyaris tak bisa tidur. Bayangan wajah Mak Belik dan suara geraman makhluk gaib itu terus menghantuinya. Tapi di sisi lain, ada harapan yang diam-diam tumbuh. Harapan akan perubahan nasib. Dengan tangan gemetar, Bu Arum menyiapkan bumbu ayam penyet seperti biasa. Tapi entah mengapa aroma bumbunya pagi itu terasa lebih tajam. Sambalnya lebih menggoda. Ayamnya terlihat lebih menggugah selera walau masih mentah. Ia sempat memandangi cobek sambal itu lama, merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia mencoba menepis pikirannya. Pak Hisam membantu seperti biasa, namun kali ini wajahnya lebih serius. Mereka berdua tidak banyak bicara, hanya sesekali bertukar pandang. Diam-diam mereka tahu, hari ini adalah hari ujian dari perjanjian yang telah mereka sepakati. Pukul 8 Tonikal, warung mulai dibuka. Meja-meja kayu disusun rapi, spanduk tua masih tergantung di depan, tak berubah. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Tapi, 1 jam kemudian, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang ibu muda datang, lalu 2 orang pegawai kantoran. Setelah itu, 1 rombongan ojek online parkir di depan warung. Dalam waktu singkat, seluruh meja penuh. Pesanan datang bertubi-tubi. Bu Arum sampai kewalahan mencatat pesanan dan menyajikan makanan. Ayam penyet 2, tambah sambal ekstra. Saya bungkus 5, buat anak-anak di rumah. Wah, sambalnya mantap, Bu. Baru buka, ya? Bu Arum hanya tersenyum gugup, tangannya gemetar memegang piring. Ia masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Warung yang biasanya kosong kini berubah seperti pasar kecil. Pak Hisam di dapur juga mulai panik. "Rum, ini ayam udah tinggal setengah. Aku goreng lagi ya." "Cepat, Mas, jangan sampai kehabisan," jawab Bu Arum. Nadanya panik, tapi ada nada bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Siang itu, warung Bu Arum ludes. Tak ada 1 porsi pun tersisa. Bahkan, beberapa pembeli harus kecewa karena datang terlambat. Bu Arum merasa seperti mimpi. Ia menghitung uang di laci, dan hasilnya jauh melebihi pendapatan sebulan terakhir. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang diam-diam menjalar. Ia masih ingat pesan Mak Belik. Tumbal pertama sebelum bulan purnama berikutnya. Malam, harinya setelah menutup warung, Bu Arum duduk di ruang tengah dengan wajah muram. Di tangannya, uang hasil dagangan hari itu masih tergenggam. Pak Hisam muncul dari dapur, membawa segelas teh. "Laris manis, ya Rum," katanya pelan. Bu Arum mengangguk. "Tapi aku takut, Mas. Ini semua nggak normal. Tadi ayamnya cuma cukup buat 20 porsi.
tapi rasanya kayak digandain sendiri. Sambalnya pun nggak habis-habis. Pak Hisam menarik napas dalam. Itu artinya dia udah mulai bantu. Sekarang tinggal kita bayar harganya. Keduanya terdiam. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat jendela berderit pelan. "Mas," kata Bu Arum pelanku, kalau kita harus kasih tumbal, siapa?" Pak Hisam tidak menjawab. Ia menunduk, wajahnya keras dan kelam. Beberapa hari berlalu, warung Bu Arum makin ramai. Setiap hari selalu penuh. Pelanggan dari luar kota mulai berdatangan. Bahkan ada wartawan lokal yang datang untuk meliput kesuksesan warungnya. Tapi kegembiraan itu tak bisa mengusir kegelisahan yang terus menghantui. Malam-malam, Bu Arum kini dipenuhi mimpi buruk. Ia sering melihat bayangan hitam besar berdiri di dapur, mengintip dari jendela, bahkan duduk di bangku warung saat semua orang sudah pulang. Kadang terdengar suara tawa berat dari atap, atau ada yang mengetuk pintu belakang tengah malam. Satu malam, saat bulan setengah bundar mulai tinggi di langit, Bu Arum terbangun karena suara garukan di lantai. Ia berjalan ke ruang depan dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seekor ayam hitam besar berdiri di tengah ruang makan. Matanya merah menyala dan kakinya berdarah. Tapi yang paling menakutkan, ayam itu mengeluarkan suara manusia. Sudah waktunya. Tumbal pertama. Bu Arum jatuh terduduk menjerit, tapi suara ayam itu hilang dalam sekejap. Ketika Pak Hisam datang dengan wajah panik, ayam itu sudah tidak ada. Hanya ada jejak darah kecil menuju pintu belakang. Malam itu mereka sadar waktunya semakin dekat. Jika tak segera memberikan tumbal, semua berkah ini akan berubah menjadi kutukan. Dan di antara semua orang yang mereka kenal, ada satu nama yang mulai muncul di kepala mereka, Bu Leni. Hari-hari berlalu dan warung ayam penyet Bu Arum makin mencuat namanya. Foto-foto makanannya berseliweran di media sosial, pelanggan berdatangan dari luar kota. Bahkan ada yang rela antre sejak pagi. Setiap hari, omset Bu Arum melonjak, melebihi boyangannya sendiri. Namun di balik wajah sumringah saat melayani pembeli, tersimpan ketakutan yang perlahan memakan kewarasannya. Bulan purnama tinggal 4 hari lagi, dan suara-suara itu semakin sering terdengar. Kadang di dapur, kadang dari lubang kloset, bahkan pernah saat ia sedang mencuci piring, suara berat berbisik di telinganya. Mana tumbalnya? Waktu hampir habis. Bu Arum jadi lebih sering melamun. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya mulai kurus dan matanya semakin cekung. Pak Hisam juga tak jauh beda. Ia sering termenung lama sambil merokok di teras belakang, menatap langit malam dengan gelisah. Keduanya tahu mereka harus memilih seseorang. Tapi siapa? Sampai suatu sore, ketika Bu Arum sedang melayani pelanggan, seseorang datang membawa sebakul sayur. Seorang wanita dengan senyum cerah dan suara nyaring yang sudah lama mereka kenal. "Bu Arum, alhamdulillah rame ya sekarang. Ini aku bawain kangkung sama tomat dari kebun. Gratis buat sampean, biar makin berkah." Bu Arum menoleh dan tersenyum, tapi senyumnya kaku. Di depan matanya berdiri Bu Leni, tetangganya sendiri. Seorang janda baik hati yang sehari-hari membantu tetangga, suka ikut pengajian, dan sesekali nyambi jualan sayur keliling kampung. "Wah, makasih ya Len. Sampean baik banget," ucap Bu Arum pelan. Bu Leni hanya tertawa kecil dan berlalu setelah mengobrol sebentar. Tapi sejak saat itu nama Bu Leni seperti terus membayang di kepala Bu Arum. Malam harinya, saat ia dan suaminya duduk berdua di dapur yang remang, ia membuka pembicaraan itu. "Mas, gimana kalau tumbalnya Bu Leni?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Hisam menoleh pelan menatap wajah istrinya lekat-lekat. "Kok dia tinggal sendirian, nggak punya keluarga, nggak bakal ada yang cari kalau hilang," jawab Bu Arum dengan suara gemetar. "Lagian dia sering datang ke sini. Kalau ada yang aneh, orang nggak akan curiga." Hening panjang membungkus mereka. Lalu Pak Hisam menyalakan rokoknya, menghisap dalam dan berkata lirih, "Kalau itu jalan satu-satunya, aku siap."
2 malam sebelum bulan purnama. Langit Blitar ditutupi awan tebal, hujan rintik-rintik turun. Sejak sore, jalanan sepi. Bu Leni sedang menyapu halaman kecil di depan rumahnya saat terdengar ketukan pintu. Len, buka, ini aku, Arum. Bu Leni menghentikan sapunya dan segera membukakan pintu. Bu Arum, malam-malam gini ada apa? Maaf ya ganggu. Ini, ayam penyet sisa warung tadi nggak sempat aku anterin ke rumah warga. Mas Hisam juga. Ikut dia nunggu di motor. Aku pikir ya sekalian mampir ke sampean. Wajah Bu Leni langsung berseri. Aduh, makasih, Rum. Rezeki banget ini, aku juga belum makan malam. Yuk sekalian aja masuk ke dalam, makan bareng. Ajak Bu Arum sambil tersenyum. Anggap aja kita nostalgia, udah lama nggak ngobrol lama-lama kayak dulu. Tanpa curiga, Bu Leni mengangguk senang. Ia menyiapkan piring, sementara Bu Arum menuangkan sambal dan ayam penyet ke atas meja. Tapi ia juga menaburkan sesuatu. Dari botol kecil ke dalam sambal Bu Leni, cairan hitam pekat, warisan dari Mak Belik. Ini sambal baru, Len, resep rahasia, coba deh. Ucap Bu Arum dengan suara pelan. Bu Leni mencicipi, lalu terkekeh. Pedesnya nendang, tapi enak. Beberapa menit setelah makan, Bu Leni mulai merasa pusing. Ia menatap Bu Arum yang duduk di depannya. Rum, aku kok kayak berkunang-kunang ya. Tak sempat selesai bicara, tubuh Bu Leni ambruk. Matanya terbuka lebar, tapi tak ada lagi kehidupan di sana. Pak Hisam masuk dari balik pintu belakang. Wajahnya tegang. Mereka berdua memandangi tubuh Bu Leni, lalu segera membungkusnya dengan karung hitam yang sudah mereka siapkan. Malam itu, mereka menyeret karung itu ke sebuah sumur tua di belakang kebun pisang, tempat yang dulunya dikenal angker. Bu Arum meneteskan air marine, tapi tangannya tetap bekerja. Maaf, Len, aku cuma pengen hidupku berubah. Bisiknya sebelum tubuh itu dijatuhkan ke dalam sumur. Sumur itu seketika memunculkan asap hitam yang keluar perlahan seperti napas makhluk buas. Dari balik pepohonan, terdengar suara berat yang familiar. Tumbal. Pertama, diterima. Dan sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Sambal warung Bu Arum jadi semakin nikmat, bahkan pelanggan menyebutnya seperti ketagihan. Warung makin ramai, uang datang seperti banjir, tapi bayangan Bu Leni juga mulai muncul. Kadang terdengar suara sapu lidi di teras tengah malam, kadang pintu warung terbuka sendiri saat dini hari. Dan suatu malam, saat Bu Arum sedang mencuci piring, ia melihat pantulan di air bak cuci. Wajah Bu Leni tersenyum pucat, matanya hitam pekat. Bu Arum menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Karena saat bersekutu dengan kegelapan, kau harus siap menerima bayangannya. Dan ini baru permulaan. Sejak malam sumur tua itu, hidup Bu Arum dan Pak Hisam memang berubah. Tapi tidak menjadi lebih tenang. Justru sebaliknya, kekayaan dan ketenaran warung ayam penyet mereka kini dibarengi teror-teror halus yang semakin hari semakin nyata. Warung mereka kini tak pernah sepi. Pagi-pagi sudah ada antrean. Wartawan lokal dan influencer makanan mulai berdatangan, memuji sambal super pedas dan bikin candu, yang jadi ciri khas warung mereka. Semua orang memuja Bu Arum. Banyak tetangga yang iri, bahkan Bu Muna, si pesaing lama itu, hanya bisa memandangi dari balik kaca warungnya yang kini nyaris kosong. Namun, dalam senyum dan tawa Bu Arum setiap hari, tersimpan kegelisahan yang kian. Menjadi, malam pertama setelah tumbal Bu Leni, Bu Arum bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan warungnya sendiri, tapi semuanya gelap. Meja dan kursi patah-patah, ayam penyet gosong, dan sambal berbau busuk. Lalu, dari balik pintu dapur yang terbuka perlahan, muncul sosok Bu Leni. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan bibirnya robek hingga ke telinga. Aku lapar, Rum. Aku masih di sini. Bu Arum terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Ia menjerit membuat Pak Hisam terlonjak dari tidurnya. Ada apa, Rum? Dia datang. Bu Leni, dia lihat aku. Dia minta makan. Pak Hisam menenangkan istrinya, tapi hatinya juga dicekam rasa takut yang tak terucapkan. Sejak malam itu, gangguan tak henti menghampiri.
Pagi harinya Bu Arum menemukan cobek sambalnya pecah dua. Padahal malam sebelumnya ia yakin sudah menyimpannya di lemari kayu. Dapur berantakan, wajan terbalik, dan ada bekas cakar di pintu belakang. Salah satu pelanggan tetap, mereka juga tiba-tiba pingsan setelah makan sambal, lalu berteriak histeris. "Ada yang nangis di sambal ini! Ada perempuan mati!" Berita itu menyebar pelan, tapi Bu Arum berhasil menenangkan para pelanggan dengan pura-pura menangis dan mengatakan, itu hanya kabar bohong. Namun, teror belum berhenti. Malam berikutnya, saat sedang menutup warung, Bu Arum mendengar suara sapu, lidi di luar warung. Ia mengintip dari balik tirai dan jantungnya nyaris berhenti. Bu Leni sedang menyapu halaman warungnya. Padahal Bu Leni sudah mati. Tangan wanita itu pucat dan kurus, matanya kosong. Setiap kali sapu diseret terdengar suara lirih. "Aku bantu bersih-bersih, biar warungmu tetap ramai." Bu Arum menutup tirai dengan cepat, tubuhnya gemetar. "Mas, dia ada di luar, dia sapu halaman warung." Pak Hisam menyalakan lampu depan, tapi saat dilihat tak ada siapa-siapa, hanya daun-daun berserakan. Namun, sapu lidi mereka hilang. Besok malamnya, gangguan makin parah. Saat Bu Arum sedang mencuci piring, lampu dapur tiba-tiba mati. Dalam gelap ia mendengar suara. Langkah pelan, diikuti oleh suara bisikan. "Kamu janji, aku nggak mau sendiri. Aku dingin." Tiba-tiba air di bak cucian berubah merah. Bukan sekadar merah, tapi seperti darah kental. Bu Arum menjerit dan menjatuhkan piring. Saat Pak Hisam datang membawa senter, semuanya kembali normal. Air bening, tidak ada suara, tapi piring pecah berserakan. Pak Hisam tak bisa menutupi wajah lelahnya. Ia mendekat dan berkata pelan, "Kita harus ke Mak Belik. Kita harus tahu kenapa dia belum pergi." Mereka pun kembali menyusuri hutan kecil di pinggir Blitar, menuju gubuk reot milik Mak Belik. Malam gelap, suara burung hantu bersahut-sahutan. Gubuk itu seperti biasa, sunyi, tak berubah. Tapi begitu mereka mengetuk pintu, Mak Belik sudah berdiri di sana, seolah tahu kedatangan mereka. "Kalian datang karena tumbal kalian. Belum tenang ya?" ujar Mak Belik dengan suara serak. Bu Arum menangis. "Kenapa dia belum pergi? Bukankah dia sudah cukup?" Mak Belik menatap tajam. "Kalian pakai sambal dari darahnya. Kalian nikmati hasil dari tubuhnya. Tapi kalian lupa satu hal." "Apa?" tanya Pak Hisam pelan. Mak Belik mendekat berbisik, "Arwahnya belum diterima. Kalian hanya buang jasadnya, tapi tidak pernah antar jiwanya ke alam lain. Dia masih terikat di antara dunia." Bu Arum pucat. "Terus kami harus apa?" "Tarik dia dan persembahkan kembali. Tapi, kali ini harus ada penyeimbang. Harus ada yang menggantikan tempatnya di sumur itu." Bu Arum menoleh pada suaminya dengan panik. "Maksudnya?" Mak Belik tersenyum miring. "Tumbal berikutnya." Malam itu mereka pulang dengan langkah berat. Gangguan belum berhenti. Bahkan kini, aroma darah tercium dari dapur setiap malam. Dan bayangan Bu Leni semakin sering muncul. Kadang duduk di bangku warung, kadang berdiri di dekat cobek sambal. Tumbal berikutnya harus segera disiapkan, atau Bu Leni akan tetap menghantui mereka. Dan perlahan Bu Arum mulai memikirkan satu nama yang selama ini ia hindari, Bu Muna. Sejak bertemu kembali dengan Mak Belik, hati Bu Arum tak pernah benar-benar tenang. Meski warungnya tetap ramai dan uang terus mengalir, malam-malamnya selalu dihantui suara lirih, bau anyir darah, dan bayangan Bu Leni yang makin sering muncul. Kadang di kaca etalase warung, kadang duduk di bangku pelanggan. Bahkan pernah muncul dalam sendok sambal. Bu Arum semakin pucat. Tidurnya tak nyenyak dan Pak Hisam pun mulai terlihat linglung. Mereka berdua tahu, jika tidak segera menyerahkan tumbal baru, arwah Bu Leni tidak akan pernah pergi. Dan genderuwo itu bisa marah. Malam itu, di ruang dapur warung, mereka duduk berdua dengan lampu temaram. Suara kipas angin berdecit pelan, dan di luar terdengar suara kodok bersahutan. "Ma, aku udah mikir,
Bu Arum berkata lirih. Pak Hisam menoleh, wajahnya sayu. Apa? Bu Muna, pesaingmu itu? Pak Hisam mengernyit. Bu Arum mengangguk pelan. Dia yang cocok. Dia yang selama ini paling nyinyir, paling iri. Waktu kita belum sukses, dia sering nyindir warung kita sepi. Sekarang saatnya dia ngerasain gantian. Pak Hisam terdiam. Matanya menerawang ke dinding. Lalu perlahan-lahan dia mengangguk. Dia juga tinggal sendiri kan, gumamnya. Anaknya udah nikah, suaminya meninggal, gampang. Beberapa hari kemudian, Bu Arum mulai melaksanakan rencananya. Ia pura-pura berdamai dengan Bu Muna. Ia mulai sering mampir ke warungnya yang sepi, memberi kabar-kabar baik, bahkan memberi tips rahasia cara membuat sambal yang enak. Bu Muna, yang sebenarnya sudah kehabisan akal, melihat usahanya makin merosot, merasa tersentuh dengan kebaikan mendadak itu. Wah, Arum, aku seneng kamu sekarang udah berubah. Dulu kita sering ribut, tapi sekarang kamu bantuin aku, ya Allah. Makasih banget, ucap Bu Muna sambil terisak menggenggam tangan Bu Arum. Bu Arum tersenyum kecil. Kita sama-sama berjuang, Mun. Apalagi kita sama-sama janda. Hidup udah cukup susah, ya enggak? Padahal dalam hati, ia sudah menyusun langkah demi langkah. 3 hari menjelang bulan gelap, malam yang dipercaya sebagai waktu paling kuat bagi perewangan untuk menerima tumbal, Bu Arum mengundang Bu Muna makan malam di rumahnya. Aku pengen kamu coba resep sambal baruku, Mun. Belum pernah aku kasih siapa-siapa. Aku mau kamu yang pertama nyicipin, ucap Bu Arum dengan senyum manis. Bu Muna yang polos dan tulus mengangguk girang. Wah, aku seneng banget. Aku juga pengen tahu kenapa sambalmu bisa viral. Malam itu mereka makan berdua. Bu Arum menyajikan ayam penyet dengan sambal istimewa. Tapi dalam sambal itu tersembunyi cairan hitam pekat yang sama seperti waktu dulu ia berikan pada Bu Leni. Cairan yang hanya dimiliki oleh perewangan Gendruwo. Pemberian mak pelik Bu Muna melahap makanannya tanpa curiga. Tapi beberapa menit kemudian tangannya mulai gemetar. Matanya melotot. Ia memegangi lehernya sendiri. Arum, sambal ini. Kenapa? Panas banget. Aku sesak. Tubuh Bu Muna menggigil hebat. Ia terjatuh dari kursi, kejang, dan akhirnya diam tak bergerak. Wajahnya membiru, mulutnya berbusa. Tapi matanya terbuka lebar, menatap Bu Arum dengan pandangan seolah menyimpan dendam. Pak Hisam datang membawa karung dan tali. Mereka bungkus tubuh Bu Muna dengan cepat dan menyeretnya menggunakan motor roda 3 menuju sumur tua yang sama, tempat Bu Leni dikorbankan. Langit malam itu berwarna gelap pekat, tak ada bintang, tak ada bulan. Hening. Sesampainya di sumur, mereka melemparkan tubuh itu ke dalam. Namun berbeda dari sebelumnya, sumur itu tidak mengeluarkan asap hitam. Tidak ada suara berat. Tidak ada pertanda apapun bahwa tumbal diterima. Bu Arum mulai panik. Mas, kenapa nggak ada reaksi? Kenapa sumurnya diam aja? Pak Hisam menyalakan senter ke dalam sumur. Airnya tampak menghitam. Lalu tiba-tiba, tangan Bu Muna muncul dari dalam sumur, mencengkeram batu pinggirannya. Wajahnya muncul pelan-pelan. Matanya menyala merah. Arum, kamu khianatin aku. Bu Arum menjerit. Pak Hisam panik, melempar batu ke arah sumur. Tapi tangan itu menghilang dalam sekejap. Sumur kembali tenang. Namun kali ini, ada suara tertawa, suara berat. Gendruwo itu puas. Sejak saat itu, warung Bu Arum kembali ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Tapi gangguan tidak berhenti, bahkan makin parah. Sosok Bu Muna mulai menghantui dapur dan halaman. Anak-anak kecil yang lewat depan rumah mereka sering menangis tiba-tiba. Bahkan ada pelanggan yang kerasukan saat makan sambal, lalu berteriak, "Ini darah orang mati. Sambal ini dari darah wanita tua." Malam-malam Bu Arum kini dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk bersama Bu Leni dan Bu Muna. Semuanya dalam kondisi membusuk, menyantap ayam penyet dari daging manusia. Dalam mimpi itu, Bu Muna menoleh ke arahnya dan berbisik,
Akan nyusul, Rum. Giliranmu. Sebentar. Lagi. Dan benar saja. Di ujung minggu itu Pak Hisam mulai bertingkah aneh. Ia bicara sendiri, menatap kosong ke dinding, dan tertawa di tengah malam. Suatu pagi, saat Bu Arum membuka warung, datang kabar dari tetangga. Bu Arum, Pak Hisam tabrakan bis di perempatan, kepalanya hancur, dia mati. Bu Arum limbung, kini ia sendiri. Tapi dia tahu, ini belum akhir. Arwah Bu Leni dan Bu Muna belum benar-benar pergi, dan suara gendruwo semakin sering terdengar di dalam kepalanya. Kabar kematian Pak Hisam menyebar cepat di kampung itu. Semua orang terperanjat. Seorang pria yang dikenal ramah dan pendiam, kini ditemukan tergeletak dengan tubuh remuk di tengah jalan, tertabrak bis antar kota yang melaju kencang. Katanya ia berdiri di tengah jalan dengan tatapan kosong, seolah sengaja menunggu ajal. Bu Arum menjerit histeris ketika mendapat kabar itu. Tangisannya pecah, tubuhnya lunglai di depan jenazah suaminya. Namun jauh di dalam hatinya ada ketakutan yang tak bisa ia bendung. Mas, kamu janji kita jalanin ini bareng-bareng. Kenapa kamu tinggalin aku sekarang? Jenazah Pak Hisam dimakamkan keesokan harinya, dan hanya beberapa tetangga yang datang. Banyak yang mulai menjauh dari Bu Arum. Warungnya memang tetap ramai, tapi bisik-bisik miring makin kencang. Banyak orang yang mulai curiga, terutama sejak beberapa pelanggan mengalami hal-hal aneh. Mimpi buruk, pingsan mendadak, dan bahkan kerasukan. Hari-hari setelah kematian Pak Hisam menjadi awal dari kejatuhan mental Bu Arum. Ia mulai bicara sendiri di dapur. Kadang tertawa kecil sambil menumbuk sambal, lalu menangis tak lama kemudian. Ia mulai malas mandi, wajahnya kusam, rambutnya berantakan. Tak ada lagi riasan, tak ada lagi senyum anggun seperti dulu. Setiap malam, ia bicara dengan dinding. Mas, kamu di situ ya, kamu tunggu aku, kan? Atau kadang Bu Leni, Bu Muna, kalian mau ayam penyet juga ya? Aku masakin. Kadang tetangga mendengar suara nyanyian dari rumah Bu Arum di tengah malam. Lagu anak-anak, dilantunkan dengan nada datar dan menyeramkan. Burung kakak tua, hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Dan suara tawa Bu Arum menyusul setelahnya, tawa yang tak manusiawi. Warungnya pun mulai sepi. Bukan karena makanan tak enak, tapi karena suasananya berubah. Pelanggan mengaku mencium bau bangkai dari dapur. Ada yang melihat bayangan perempuan, duduk di meja paling pojok padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan pernah ada seorang tukang ojek online yang pingsan saat ambil pesanan dan berteriak, "Warung ini penuh darah, penuh darah." Ada yang ngintip dari dinding. Bu Arum tetap melayani seperti biasa. Bahkan saat tak ada yang datang, ia tetap memasak seperti warung penuh. Ia menyusun piring-piring kosong, menyajikan ayam dan sambal di atas meja, lalu duduk, seolah sedang melayani pelanggan. Tapi pelanggannya kini bukan manusia. Suatu malam, Bu Arum duduk sendiri di dapur. Di hadapannya 5 piring ayam penyet tersaji rapi. Ia menatap kosong, lalu mulai bicara. "Bu Leni, ini buat kamu. Bu Muna, yang ini sambalnya aku lebihin. Mas, kamu suka paha kan? Ini aku masakin. Gendruwo, ini bagianmu." Tiba-tiba lampu mati, dapur gelap gulita, terdengar suara langkah berat dan napas kasar. Lalu terdengar derit kursi ditarik seolah ada yang duduk di hadapannya. Bu Arum tersenyum senang. Mereka datang. Mereka suka masakanku. Esok paginya, warga menemukan pemandangan mengerikan di warung Bu Arum. Pintu terbuka lebar, meja, dan kursi terbalik. Sambal berceceran ke lantai. Dan di tengah ruangan itu, Bu Arum duduk bersila, tertawa sendiri, sambil menggenggam kepala ayam mentah. Wajah dan bajunya belepotan darah. Kalian suka ya? Nih, tambah sambal, ya!" Ia terus mengoceh tanpa henti. Matanya melotot, tak fokus. Suaranya cempreng seperti anak kecil. Bahkan saat polisi dan petugas medis datang, ia menjerit-jerit mengaku bahwa semua arwah teman makannya belum kenyang. Bu Leni masih lapar, Bu Muna masih marah, Mas Hisam belum balik.
Gendruwonya belum kenyang. Jangan ganggu aku. Aku mau masak. Akhirnya Bu Arum dibawa ke rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Di sana ia terus meracau. Setiap malam para suster sering mendengar suara cobek ditumbuk dari dalam kamarnya. Padahal tidak ada apa-apa. Kadang terdengar suara wanita tertawa. Bukan hanya satu, tapi 3 suara bersamaan. Dan yang paling menyeramkan, pasien lain pernah melihat bayangan tinggi besar berdiri di sudut kamar Bu Arum. Bayangan itu tidak pernah bergerak, hanya diam, menatap. Warung ayam penyet Bu Arum kini ditinggalkan. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan saat hujan deras dan petir menyambar, rumah itu tetap tegak dengan aura gelap yang mencekam. Kadang warga mendengar suara cobek dan tawa lirih dari dalam. Dan setiap malam Jumat Kliwon ada bau sambal gosong tercium dari arah warung. Orang bilang siapapun yang lewat depan warung itu setelah tengah malam, jangan menoleh ke jendela. Karena kadang Bu Arum masih terlihat di dalam, sedang menumbuk sambal untuk tamu-tamu tak kasat mata. Sejak Bu Arum dibawa ke rumah sakit jiwa dan warung ayam penyetnya ditutup, suasana kampung mendadak berubah. Jalan kecil yang biasa dilewati warga untuk pergi ke pasar kini terasa mencekam. Tidak ada yang berani melintasi depan warung itu saat malam tiba. Bahkan di siang hari pun, orang-orang memilih memutar jalan lebih jauh daripada harus melewati bangunan tua yang konon sudah dihuni oleh arwah penasaran. Warung itu berdiri seperti bangkai bangunan, kusam, gelap, berdebu, dan penuh. Semak liar yang tumbuh tak terkendali. Papan nama ayam penyet Bu Arum masih tergantung miring dengan cat yang mulai luntur. Tapi yang paling membuat merinding adalah jendela kecil di sisi dapur, tempat dulu Bu Arum biasa menyajikan pesanan. Dari jendela itu, sering terlihat bayangan seseorang berdiri diam, menatap keluar. Beberapa warga bersumpah mereka melihat sosok wanita berbaju merah pudar, rambut panjang aut-autan, berdiri di balik kaca sambil menumbuk sesuatu. Tangan kirinya menggenggam cobek, sementara tangan kanannya bergerak naik turun, menumbuk sambal. Saya lihat sendiri Pak RT. Malam itu saya pulang ronda. Saya lewat depan warung, dan saya dengar suara duk, duk, duk dari dalam. Saya lirik ke jendela, astagfirullah. Itu Bu Arum. Mukanya pucat, matanya kosong, tapi dia nunduk sambil nyambel. Kesaksian Pak Rofik, tetangga sebelah warung. Warga mencoba meminta bantuan dukun untuk menenangkan arwah Bu Arum, tapi tak ada yang berhasil. Bahkan seorang ustaz muda yang pernah diminta membacakan ayat-ayat suci dari luar pagar warung, mendadak mimisan hebat dan pingsan di tempat. Katanya ia melihat sosok raksasa hitam dengan mata merah, berdiri di belakang jendela. Itu bukan manusia lagi. Itu perewangan, gendruwo yang dikasih makan darah manusia. Dia masih di sana, katanya setelah sadar. Di minggu berikutnya, keanehan makin menjadi. Seorang mahasiswa dari luar kota, yang katanya tertarik dengan cerita-cerita mistis Blitar, nekat masuk ke dalam warung untuk membuat konten YouTube. Ia membawa kamera, tripod, dan niat untuk mengeksplorasi kengerian sambal pesugihan. Video itu hanya sempat live selama 5 menit di media sosial, sebelum tiba-tiba sinyalnya hilang dan kameranya mati. Namun, beberapa pengikut sempat merekam potongan tayangannya. Dalam video itu, terlihat si mahasiswa berjalan ke dalam dapur yang gelap dan berantakan. Tapi begitu dia mendekati meja, ada suara samar-samar terdengar. Sambalnya belum pedas, Mas. Darahnya kurang banyak. Lalu, gambar menjadi blur. Suara tangisan dan jeritan terdengar. Dan layar menjadi gelap total. Mahasiswa itu ditemukan 2 hari kemudian. Di sungai belakang kampung, tubuhnya lemas dan pikirannya kosong. Ia hanya bisa bergumam satu kalimat berulang-ulang. Sambalnya masih berdarah. Sambalnya masih berdarah. Sambalnya masih berdarah. Orang tua di kampung mulai mewanti-wanti anak-anaknya. Mereka melarang bermain dekat warung itu. Bahkan setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mengadakan pengajian khusus.
agar aura kelam dari tempat itu tidak menyebar ke rumah mereka. Namun, gangguan tetap datang. Ada yang melihat sosok Bu Leni dan Bu Muna duduk di bangku warung. Mereka tampak makan, menyendok sambal, tapi daging ayamnya sudah membusuk, dan nasi yang mereka makan berubah menjadi ulat hidup. Yang paling mengerikan, beberapa orang yang tinggal dekat warung mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu mereka sedang duduk di dalam warung Bu Arum, dikelilingi aroma sambal yang tajam. Bu Arum datang, wajahnya hancur terbakar, tapi masih tersenyum. "Cobain ya, ini sambal spesial, dari darahmu sendiri." Konon, siapapun yang pernah makan ayam penyet Bu Arum sebelum ia gila, akan membawa bagian dari kutukan itu. Banyak pelanggan setianya yang kini jatuh sakit, mengalami gangguan tidur, atau bahkan kerasukan. Seolah sambal itu bukan cuma makanan, tapi perjanjian berdarah. Ada juga cerita seorang ibu muda yang dulunya pelanggan fanatik. Suatu malam, ia membuat sambal sendiri di dapur rumah. Tiba-tiba ia merasa ada tangan yang membimbing tangannya saat mengulek. "Tambah darah, Bu, biar lebih pedas." Dan ketika ia tersadar, jari tangannya sendiri sudah terulek dalam cobek, hancur dan berdarah. Sejak itu, warung ayam penyet Bu Arum dijuluki orang-orang sebagai warung berdarah. Tidak ada yang berani menyentuhnya, tidak ada yang berani membongkarnya. Bahkan aparat desa pun membiarkannya kosong, seperti ingin menutup mata, karena mereka tahu, selama perewangan itu belum kenyang, warung itu akan tetap hidup dalam dunia mereka yang haus darah dan arwah. Bu Arum konon, ia masih berdiri di balik jendela menatap siapapun yang lewat, sambil tersenyum dan bergumam pelan, "Mau sambal pedas atau sambal berdarah?" Sudah bertahun-tahun berlalu sejak warung ayam penyet Bu Arum ditinggalkan dan berubah menjadi warung berdarah. Warga Blitar masih mengingat betul kisah pilu dan mengerikan di baliknya. Namun seperti cerita-cerita mistis lain, legenda itu terus hidup dan menjadi peringatan bagi generasi baru. Suatu malam yang kelam, beberapa anak muda dari kampung yang penasaran dan ingin menguji nyali memutuskan untuk berani masuk ke dalam warung. Mereka membawa senter, ponsel, dan cemilan seadanya. Awalnya mereka tertawa-tawa menganggap kisah-kisah horor tentang warung itu cuma omong kosong untuk menakut-nakuti. Namun begitu memasuki warung yang dingin dan sunyi, suasana berubah. Udara terasa lembab dan bau apek menyengat hidung. Dinding-dinding yang dulu dicat merah kini dipenuhi lumut dan bercak hitam. Suara detak jantung mereka yang berdebar keras lebih terdengar daripada suara langkah kaki sendiri. Salah satu dari mereka, Nanda, yang paling nekat, membuka pintu dapur. Di sana terlihat cobek besar yang sudah retak dan penuh darah kering. Senter mereka menangkap bayangan samar di sudut ruangan. Bayangan itu makin jelas. Berbentuk sosok wanita berbaju merah. Rambutnya kusut, matanya merah menyala. "Jangan, kau ganggu aku!" Suara serak itu terdengar. Mereka terdiam membeku, lalu berlari keluar tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum sampai di pintu, Nanda merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, seperti tangan dingin membekap kulitnya. Ia berteriak dan mereka semua langsung berhamburan keluar. Sejak malam itu, Nanda berubah. Ia sering mengigau saat tidur, berbicara tentang sambal berdarah dan arus hitam yang haus. Teman-temannya mulai menghindarinya, takut mendapat kutukan yang sama. Waktu berlalu, dan cerita ini sampai ke telinga seorang tokoh spiritual yang dihormati di Blitar, Pak Jatmiko. Ia dikenal sebagai orang bijak yang pernah menangani berbagai kasus mistis. Mendengar kisah warung Bu Arum, ia memutuskan untuk turun tangan. Pak Jatmiko membawa alat-alat pengusir roh dan kitab-kitab doa kuno. Bersama beberapa warga yang berani, ia memasuki warung yang sudah lama terbengkalai. Mereka melakukan ritual selama beberapa jam, membaca ayat-ayat suci, dan menaburkan air suci ke seluruh sudut ruangan. Namun tiba-tiba suasana berubah mencekam. Angin kencang berhembus di dalam warung. Api lilin yang mereka nyalakan bergoyang hebat.
dan suara tertawa menyeramkan terdengar di setiap sudut. Pak Jatmiko berdiri tegak dan memekik keras. Aku perintahkan arwah yang terluka pergi dari sini. Lepaskan jiwa-jiwa yang kau ikat dengan darah dan dendam. Setelah beberapa saat udara menjadi tenang, cahaya lilin kembali stabil, suara tawa menghilang. Namun sebelum pergi, Pak Jatmiko melihat sesuatu di balik cermin dapur. Sosok Bu Arum tersenyum dan melambaikan tangan, seakan berterima kasih sekaligus mengingatkan. Meskipun ritual sudah dilakukan, warga masih merasa ada sesuatu yang tersisa. Bu Arum memang telah pergi, tapi kutukan warung itu belum sepenuhnya hilang. Setiap generasi baru di kampung itu tetap mewaspadai warung tua tersebut. Mereka percaya kutukan itu bukan hanya soal pesugihan dan perewangan genderuwo, tapi juga soal pengorbanan, pengkhianatan, dan keserakahan manusia yang membawa kehancuran. Dan yang paling menakutkan, ada yang mengatakan bahwa anak cucu dari mereka yang dulu makan ayam penyet Bu Arum akan mewarisi nasib buruk itu. Kutukan berdarah itu turun-temurun, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Akhir cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh kekayaan dengan cara pintas. Bu Arum, yang dulunya wanita rajin dan penuh harapan, akhirnya hancur oleh pilihannya sendiri. Suaminya Pak Hisam mati tragis. Bu Leni menjadi tumbal yang tak bersalah. Dan suami Bu Leni menjadi gila dan meninggal dengan cara mengerikan. Warung ayam penyet di Blitar itu kini hanya tinggal cerita kelam yang terus diceritakan orang-orang. Sebuah kisah tentang harga mahal sebuah pesugihan yang tak bisa dibayar dengan uang atau janji, tapi hanya dengan nyawa dan jiwa yang tersiksa. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.